لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bapak jamaah salat Isya yang kami muliakan, insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sejenak kembali tunduk dan berserah diri ke hadirat Allah ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan semuanya itu, meskipun cuaca kurang bersahabat, diguyur hujan deras saat waktu berbuka, alhamdulillah kita masih sempat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita mohon kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, insya Allah kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapu tangan bersegi empat, kemana-mana selalu dibawa. Ibadah Ramadan tetap semangat, insya Allah kita dapat derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami melanjutkan kesempatan kutum pada malam hari ini saya dengan Pak Amam, kalau di kantor duet menjalankan perusahaan, di sini diberikan kesempatan duet kultum dan jadi imam. Nah, malam hari ini kami menggantikan jadwal Pak Ferry yang harusnya malam ini, kami besok. Pak Ferry-nya ada keperluan pada malam hari ini. Kalau yang namanya menggantikan karena sedikit mendadak dimajukan, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon dibukakan pintu maaf. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi kami mengajak biar terlibat semuanya, sejenak kita berzikir bersama-sama Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Mari. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimah yang kita ingin hidup dengannya. Setiap detak jantung kita memompakan darah ke seluruh tubuh kita, kita ingin ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam diri kita. Dengan kalimat itu juga kita ingin mati menghadapi sakaratul maut dengan berkeinginan mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dengan kalimat itu juga kita ingin dipermudahkan segala urusan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur nanti. Dengan kalimat itu juga Bapak Ibu, kita ingin ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan istiqomah kita berzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, suatu saat nanti jika kita meninggalkan alam yang fana ini, kita meninggal dalam keadaan mendapat panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan jemaah yang berhadir termasuk orang-orang yang mendapatkan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, tidak mungkin kita tidak pernah melakukan dosa, baik dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa hati. Kita mungkin pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya cara kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam kehidupan kita tidak bisa terhindar dari dosa. Baik itu dosa leasing misalnya, motor yang kita punya kita beli dari leasing, rumah yang kita punya kita beli dengan kredit. Mungkin menurut sebagian pendapat itu adalah praktik riba yang kita laksanakan. Sehingga dengan segala keadaan yang sekarang tidak mungkin kita terlepas dari dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari nanti kita semangat dan mengistiqomahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan di dalam lingkungan Gereja Asri yang mungkin Bapak Ibu telah melaksanakan itu, atau kalau yang belum mungkin bisa mengambil kegiatan itu nanti. Kalau An-Nur sendiri tidak diragukan lagi. Kami bandingkan dalam kegiatan kami safari subuh seminggu sekali di luar An-Nur, di luar Gereja Asri, beberapa tempat di sekitar Purwakarta. Kalau subuh itu An-Nur luar biasa. Jadi tidak heran kalau An-Nur menjadikan percontohan oleh masjid lain yang disampaikan oleh Ketua DMI, ya. Dan juga di dalam lingkungan Gereja Asri, An-Nur juga jadi percontohan, ya. Ada kegiatan istighosah sebulan sekali, ada yang ngikutin kegiatan taklim setelah pada subuh minggu, kemudian pada maghrib minggu atau ahad, ada yang ngikutin. Itu cukup bagus. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan An-Nur diikuti oleh yang lain. Bagi kita yang penggagas-penggagas di An-Nur mendapatkan pahala yang mengalir sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, di samping kegiatan-kegiatan ibadah ini, Bapak Ibu, ada kegiatan gerakan infak subuh. Gerakan infak subuh ini kolaborasi kegiatan Majelis Taklim RT 1 sampai 15 di lingkungan RW 11 dengan PKK, ya. Jadi jemaah kita yang mau, ya, dititipin kencelengan. Nanti ibu-ibu sisa belanja mungkin 2.000, 1.000, 5.000, ya. Setiap subuh mereka kumpulkan, masukkan ke celengan. Sebulan sekali dibongkar. Tapi ternyata uang 2.000 dengan jumlah orang yang banyak, hasilnya luar biasa. Tidak kurang dari 15 juta barangkali setiap bulan itu dihasilkan oleh kegiatan gerakan infak subuh. Penggunaannya banyak sekali untuk yang bermanfaat bagi warga kita Gereja Asri. Ya, di samping kegiatan membantu orang-orang duafa, ya, kemudian juga membantu kegiatan-kegiatan, katakanlah ada warga kita yang sakit, tidak bayar iuran BPJS-nya, nggak bisa diobatin, kalau belum dilunasin, akhirnya gerakan infak subuh melakukan bantuan, ya. Kemudian juga gerakan infak subuh membantu dulu pembelian tanah makam Gereja Asri, dan banyak sekali segudang kegiatan mereka. Insya Allah mudah-mudahan, ya, kita bapak-bapak mendoakan supaya kegiatan ini tetap berlanjut, ya, dan mudah-mudahan nanti bisa berefek yang lain juga, dicontoh oleh orang lain. Alhamdulillah kalau nggak salah di sekitar Al Barakah juga mencontoh kegiatan gerakan infak subuh. Ada lagi gerakan infak beras.
promotornya Nurul Ikhwan. Ya, gerakan Pak Bras ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ya, nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bergabung dengan beliau untuk menyumbang juga silakan. Karena di samping di dalam Gereja Asri, sekitar Gereja Asri, dan juga membina 14 pesantren di sekitar Purwakarta, di antaranya adalah pesantren tahfiz. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Bapak memberikan 10 kg beras, 5 kg beras, ataupun berapapun nilainya, dimakan oleh santri-santri yang tahfiz Al-Quran. Bayangkan setiap energi yang dimakan dari beras yang Bapak Ibu berikan, ya, digunakan oleh mereka untuk menghafal Al-Quran, kemudian mereka menjadi santri yang betul-betul hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan kalau ada yang masih belum tahu, ingin bergabung, silakan hubungi Ustadz Ferry di Nurul Ikhwan. Kegiatan ini sudah menular ke NK Berbagi, New Kompargas Berbagi, ya. Jadi New Kompargas adalah kelompok Muslim pencinta olahraga Gereja Asri yang awalnya ini kelompok pensiun, tapi ternyata karena kegiatannya bagus, banyak sekali kegiatannya, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan tadarus, kegiatan koperasi, ya, pemberdayaan ekonomi umat dan sebagainya, sehingga bukan hanya yang pensiun. Contoh, ya, saya belum pensiun, saya ikut bergabung dengan mereka. Dan ini alhamdulillah kegiatannya banyak positif. Kenapa bilang sepositif? Yang udah pensiun mungkin power syndrome, nggak ada kegiatan. Dengan adanya bergabung dengan beliau, kegiatan ini diketuai oleh Pak Haji Hanan, alhamdulillah yang tadinya Bapak Ibu kurang semangat, sekarang segar bugar. Ini contohnya mungkin ada Pak Bobi, ya. Nah, Pak Bobi ini segar bugar sekarang. Tadinya Pak Bobi itu loyo banget sama Pak Bobi, ya. Nah, sekarang segar bugar. Ada Pak Slamet di Blok J, ya. Ada Pak Wakidi RT 2, ya. Nah, ini gerakan New Kompargas Berbagi. Mereka memberikan sebulan sekali bantuan apa aja yang dikumpulkan dari anggota, nanti dibagikan ke pesantren-pesantren yang ada juga di sekitar Purwakarta. Ada lagi gerakan orang tua asuh, Bapak Ibu. Gerakan orang tua asuh ini dipegang oleh Baitul Mal Masjid An-Nur di bawah kendali Pak Budi dan Pak Hasan, dan ini tentu diketuai oleh Pak Haji Khalid selaku Ketua DKM. Ini kita membina anak-anak yatim, tapi sayangnya jumlah orang tua asuh yang diharapkan belum memenuhi kuota. Kenapa? Karena masih belum semua anak yatim di Gereja Asri kita bisa santuni setiap bulan. Ya, nah harapannya adalah karena anak yatim ini bukan hanya hidup sebulan atau setahun sekali. Kalau An-Nur kan misalnya dulu kegiatannya di bulan Muharram, ya, santunan yatim yang Gereja Asri dan sekitarnya. Tapi juga di An-Nur itu dilakukan setiap bulan sekarang. Nah, ada lagi kegiatan yang di Gereja Asri yang patut dicontoh, santunan yatim di setiap Ramadan. Ya, barusan kita hadir di RT 01. Trennya meningkat terus, ya. Trennya meningkat terus. Kalau tahun lalu beberapa ratus, ya tahun ini 260 lebih itu santunan diberikan ke yatim dan duafa Gereja Asri dan sekitarnya. Jumlah yang terkumpul luar biasa, 56,5 juta. Ya, kalau di RT 11 besok ya mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu, dan yang disantuni juga tidak sebanyak itu. Tapi harapannya adalah mudah-mudahan kegiatan ini menular ke yang lain. Ada Musola Istiqomah, ada Nurul Ikhwan, ada Al-Asar, ada Imadul Bilad, ya. Kemudian ada Al-Barakah dan lainnya. Mudah-mudahan gerakan orang tua asuh di Gereja Asri nambah jumlahnya, anak yatim yang kita bisa santuni lebih banyak. Jangan sampai Bapak Ibu Jawa Barat, Jawa Timur, anak yatim kita melarat, hidup kita makmur. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang dibantu oleh Baitul Mal, Pak Haji Budi dan Pak Hasan, kegiatan ini berlanjut terus, orang tua asuhnya nambah, dan mudah-mudahan anak yatim kita bisa sampai minimal SMA tamat. Nah, setelah SMA tamat nanti bapak-bapak yang punya channel ke tempat di pekerjaan masing-masing, kita tampung anak-anak itu supaya dia bisa menjadi anak-anak yang bisa punya penghasilan sendiri. Nanti adik-adik yatimnya nanti bisa dibantu oleh mereka. Banyak kegiatan Gereja Asri yang betul-betul sangat bermanfaat oleh warga kita. Ada lagi gerakan infak takzil, ya, setiap Ramadan. Alhamdulillah Gereja Asri berlimpah Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin sebelum diterkoordinir, hari ini yang ngantar banyak, besok nggak ada. Yang hari banyak mubazir, besok orang mau buka di sini nggak ada. Nah, sekarang dengan terkoordinir 30 hari sebulan, RT 1, 2, 3 sampai 15 itu terkoordinir.
ya, sehingga merata 2 kali masing-masing RT dapat jatah 1 bulan, dan itu juga tidak memberatkan mudah-mudahan. Dan ini dari guru kita ngajarkan memberikan orang berbuka, kita dapat pahala yang sama dengan makannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan infak takzil ini Bapak Ibu di An-Nur, ya, harapan saya adalah, harapan kita semua tentunya, kalau bisa nanti yang punya anak yatim sekitar rumahnya pada saat ada infak takzil, mungkin mereka berbuka di rumahnya dengan ala kadar, di An-Nur berlimpah atau di musola sekitar kita berlimpah, ajak anak yatim yang ada sekitar kita untuk ikut berbuka di masjid, buka di An-Nur. Bapak Ibu ya, Allah muliakan, banyak lagi kegiatan-kegiatan sebenarnya yang sangat bermanfaat, ya. Di samping itu ada lagi misalnya gerakan yang kemarin sudah selesai, ya, diulang sedikit lagi, pengadaan gerakan pengadaan tanah makam. Nah, nanti ada lagi gerakan pengadaan ambulan, ya. Dan mudah-mudahan gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh warga Giri Asri untuk umat mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan limpahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hari ini malam ke-25. Ya, kalau nggak salah kemarin sebelum ada pengajian subuh, Pak Nandang tuh nanya di dalam mengintip Lailatul Qadar, kalau puasa di hari Kamis, insya Allah nanti malam ke-25. Kita tidak tahu apakah betul malam ke-25 atau bukan, tapi yang jelas kita siap-siap saja, ya. Sekarang sudah 25, tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan malam Lailatul Qadarnya belum datang, ya. Tapi kalau insya Allah kita dapat, ya, yang punya rezeki, ya, berinfak di malam Lailatul Qadar 10.000, pasti beda nilainya di luar bulan Ramadan. 50.000 beda nilainya. Sehingga mari kita meringankan, ya. Kan nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Ya, kata Pak Ustaz Mahyudin, 10.000 nggak ikhlas, ya percuma. Mending 100.000 tapi ikhlas, gitu. Alhamdulillah nanti akan didapatkan hasil yang berlipat ganda. Yang terakhir, pada saat Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar, saya harus bagaimana?" Maka Rasul menjawab, ucapkanlah doa, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Kita bermohon kepada Allah agar dimaafkan segala kesalahan kita. Ada sebagian ulama berpendapat kalau minta ampun, ya diampuni Allah dengan rahmat rahimnya, ya kita masih ada jejak digitalnya, mungkin dibersihkan dulu di neraka meskipun kita sudah diampuni. Tapi dengan dimaafkan, jejak digitalnya dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dihapus jejak digitalnya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa kembali ke tempat yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, Bapak Ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kalau tadi ada yang belum ikut dengan beberapa program yang ada di Giri Asri, ya silahkan cari tahu, silahkan pilih salah satu mana yang senang di hati, bisa bergabung. Insya Allah semuanya ada manfaat positif, dan yang lebih jauh dari itu, insya Allah kita mendapatkan pahala balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.